Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mulai dari saya, nama saya Muhammad Faik Nabil dari kelompok 2 dengan NIM 231111009. Nama saya Fantia Muhammad Kurniawan dengan NIM 231111030 dari kelompok 2 juga. Perkenalkan, nama saya Yuna Adi dengan nomor NIM 23111011018 dari kelompok 2. Jadi di kelompok kami akan mempresentasikan sebuah tugas besar pemrograman Python. Nah, presentasi ini saya buat dalam bentuk slide ya. Langsung saja untuk slide yang pertama, yaitu adalah codingan untuk melakukan data reprocessing. Akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Oke. Jadi yang pertama itu import dibar ya. Jadi import pada SPD ya. Jadi kode pemrograman ini atau codingan ini itu berfungsi itu untuk mengimpor modul pada untuk memanipulasi data ya. Jadi data tersebut akan difilter lah ya, difilter atau difilter atau dibaca atau dicocokkan lah ya. File tersebut itu kan file CSV-nya ya. Nah, itu difilter lah ya. Terus lalu selanjutnya import tray ya. Itu import tray itu untuk mengimpor modul regular expression untuk pencocokan pola. Jadi import tray ini itu untuk melakukan pencocokan atau pengganti data teks ya dari file CSV tersebut ya. Oke, selanjutnya itu membaca datasheet ya, di sini kode pemrogramannya itu df pd read csf ya. Jadi pd read csf itu membaca datanya dengan operator titik koma. Jadi yang dimaksud ini tuh pd read csf ini itu bertujuan untuk membaca dari datasheet ini ya, datasheet 2 ini itu jadi itu untuk membaca datasheet inilah ya, pd read csf ini ya, itu buat membaca ya. Nah, set sama dengan titik koma ini itu bertujuan untuk sebagai pemisah antara kolom dalam file CSV ini, jadi untuk memisahkannya. Nah, selanjutnya itu ada menghapus barisan duplikat ya, df drop duplicate dalam kurung. Nah, ini menghapus baris yang duplikat. Jadi df drop duplikat ini itu menghapus data yang sama ya, itu dihapus ya. Jadi dia akan mempertahankan ya baris yang pertama ya. Selanjutnya baris yang selanjutnya jika ada yang sama itu akan dihapus. Sementara reset index drop true ini itu mengatur ulang indeks data frame. Jadi datanya itu di reset ulang lah ya. Namun reset index ini itu bertujuan biar apa ya, reset indexnya itu urut ya, kembali 0. Ya gitulah. Oke, selanjutnya itu mengubah huruf NIM menjadi angka. Def replace letter value ya. Jadi replace letter value itu mengubah huruf tertentu di NIM menjadi angka. Jadi kan ada data yang di datasheetnya itu kan ada yang tertukar-tukar ya. Jadi ada yang NIM sama angkanya itu tertukar. Jadi harusnya itu nih kolom tersebut itu buat angka itu jadinya NIM gitu.
Nah, sehingga di sini kita akan merubahnya ya. If insert value. Jadi ini tuh untuk membaca ya, value tersebut itu merupakan data string, bukan ini str string ya. Oke, value replace. Jadi ini itu buat mengubah nilai angka atau NIM yang tadi tertukar, atau ada yang tertukar, misal ada yang kan misal ada yang itu tertukar angka jadinya huruf gitu ya. Jadi angka tersebut misal B itu diganti menjadi 8 ya. Jika huruf tersebut T, maka diganti menjadi angka 7 ya. Terus jika ada yang huruf yang terganti S, itu S tersebut diganti menjadi angka 5. Nah, sementara kalau E itu diganti menjadi 3. Oke. Lalu selanjutnya return value error error. Jadi mengubah nilai angka atau non yang jika gagal. Jadi value kode ini itu mengubah ya jika ada angka yang tidak dapat dirubah ya. Maka angka tersebut akan diganti menjadi sebuah NaN. Jadi angka yang tidak akan sama gitu. Oh ya, jadi tidak akan diubah menjadi angka yang sama ya. Atau not a number value, not a number. Nah, itulah. Lalu selanjutnya ada df nim apply replace. Jadi menerapkan fungsi replace letter ke kolom nim ya. Jadi ini menatap fungsi replace. Jadi memasukkan nim-nya, lalu apply replace letter ini itu seperti ini yang di atas ya, merubah huruf menjadi angka ini, seperti angka 8 IB berubah menjadi angka 8 itu. Selanjutnya mengisi nilai kosong ya, df filna ya. Jadi jika ada angka yang kosong, maka angka tersebut otomatis akan diganti menjadi 50 ya, menjadi default ya, jadi angka yang default atau 50 ya. Nah, selanjutnya ada menangani nilai anomali. Nah, data codingan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Alvandio. Silakan untuk Mas Alvandio. Oke, di sini jadi ada data untuk menangani nilai anomali. Yang pertama ini ada for pull in, ini untuk mengintegrasi dari kolom nama yaitu tugas 1, tugas 2, quiz 1, quiz 2, UTS dan UAS. Selanjutnya ada df pull, ini mengacu pada nilai nama yang tadi di dalam proses integrasi tersebut. Kemudian dalam df pull ini itu akan ditambahkan lambda dan fungsi lambda. Di fungsi lambda itu nantinya jika terdapat nilai yang lebih dari 100, maka nilai tersebut akan diubah menjadi 80. Lalu jika nilai kurang dari 20 atau angka tersebut kurang dari 20, maka nilai tersebut saya ulangi, jika terdapat nilai yang kurang dari 0 atau angka tersebut negatif, maka angka tersebut akan diubah menjadi 20. Jadi dalam nantinya dalam file tersebut rentang nilainya hanya antara 20 hingga 100 saja. Selanjutnya memastikan ini memiliki 10 digit.
Fungsi ini untuk memastikan NIM memiliki tepat 10 digit dengan menambahkan 0 di depan jika kurang. Jika misalnya jika dalam NIM tidak genap 10 digit, maka fungsi ini akan otomatis menambahkan 0 hingga nilai tersebut tuh 10 digit. Selanjutnya, menyimpan dataset yang sudah diproses. Dari setelah data tersebut diproses, nantinya hasil dari file tersebut akan disimpan dengan nama dataset 2 fixed. Kemudian ada menampilkan pesan sukses. Ini perintah ini nantinya untuk memunculkan pesan yang berisikan pemberitahuan bahwa file tersebut dataset telah berhasil disimpan sebagai dataset 2 fixes. Kemudian ada codingan untuk melakukan perhitungan statik. Yang pertama ini import library, sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengimpor modul CSF untuk membaca dan menulis file CSF. Kemudian di sini ada yang berbeda, statik. Ini untuk memanggil modul statik agar nantinya codingan dapat melakukan menghitung nilai statik seperti min, nilai tengah, variance, tanda deviation, dan sebagainya. Nah, di sini lanjut untuk fungsi membaca file CSV. Nah, di sini read CSV file name, membaca file CSV dan mengembalikan data sebagai daftar kamus. Nah, data ini yang yang telah dibaca, yang sebelumnya telah dibaca, akan dijadikan atau data tersebut akan dikembalikan menjadi data daftar kamus, yaitu mungkin diurutkan, atau mungkin dikelompokkan. Nah, lanjut untuk selanjutnya yaitu calculate statistic data list. Nah, namanya saja calculating statistic data list, yaitu untuk menghitung statistik dasar, yaitu berupa mean, median, variance, standard deviation. Nah, untuk bertujuan untuk daftar angka yang diberikan. Nah, lanjut. Data read CSV. Nah, di sini data akan dibaca. Data CSV-nya yaitu akan dibaca. Nah, yang dibaca yaitu di dalam tanda kurung ini. Nah, data sheet 2 fixed. Nah, ya kan, benar kan? Di sini ada membaca data dari file CSV datasheet 2 yang sudah dikeluarkan dari codingan yang pertama. Nah, next, selanjutnya di sini yaitu ada ekstraksi nilai. Nah, ini yaitu codingannya ya. Nah, int row dalam kurung kurung perawal ya, tugas 1. Nah, tugas 1 ini di dalam kurung perawal ini yaitu data-data yang akan dibaca. Nah, for row in data, di dalam sebuah data ya. Nah, yaitu tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Nah, di sini yaitu didapatkan dari tugas 1 in underscore scores. Nah, tugas 1 scores berarti yaitu scoresnya yang ada di tugas 1, berapa nilainya yang sudah tertera akan dibaca. Nah, mengambil nilai dari setiap kolom dan mengkonversikannya ke integral. Nah, jadi tujuan codingan ini yaitu mengkonversikan ke dalam sebuah
integer. Nah, untuk selanjutnya, jadi kan tadi kan sudah untuk mengkonversikan ke integralnya. Nah, setelah itu di sini codingan ini yaitu untuk bertujuan menghitung statistiknya. Statistiknya itu nanti yang sudah menjadi integral akan dihitung menjadi sebuah statistik datanya itu. Nah, apa namanya? Nah, menghitung statistik untuk setiap kolom nilai. Jadi dari data tersebut ada kolom-kolom datanya. Nah, misalkan NIM terus apa tugas satu kuis atau apa. Nah, itu akan di apa nah, setiap kolomnya itu akan diproses. Nah, dari codingan ini. Nah, menghitung statistik sih. Nah, untuk setiap kolom ini, kolom nilai. Nah, setiap kolom nilainya akan dihitung. Nah, jadi ini yang apa namanya? Yang akan dihitung. Nah, ini untuk hitungannya. Calculate kan menghitung statistik. Nah, dihitung statistiknya tugas satu, skornya apa gitu. Nah, sama saja dengan hal yang berikutnya yang bawah, sama saja calculate yang menghitung statistiknya dihitung gitu ya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Nah, jadi di sini ini yaitu codingan yang sebanyak ini jadi tujuannya itu untuk merapihkan ya, agar tampilannya itu menjadi statistik yang lebih baik lagi. Nah, di sini kan menampilkan hasil kan. Nah, kita baca menampilkan statistik yang dihitung untuk setiap kolom dengan format yang lebih rapi. Nah, jadi codingan ini itu bertujuan untuk merapihkan yang mungkin menempatkan nilai-nilai agar lebih rapi sesuai dengan abjadnya. Nah, ya sesuai dengan abjadnya, kriterianya. Nah, gitu. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 2 dari kelompok kami, terima kasih. Sekian, jika ada salah mohon maaf. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.